Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bagaimana kabar teman-teman solihah hari ini? Semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran tematik kelas 4, tema 1, subtema 2, pembelajaran kedua. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, supaya kita diberikan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Di subtema 2, pembelajaran 2 kali ini kita akan mempelajari tentang 1. Mengamati bentuk kerjasama. 2. Sikap yang mendukung kerjasama. 3. Bentuk-bentuk kerjasama. 4. Manfaat kerjasama. Suka bekerja sama adalah salah satu sikap yang dimiliki bangsa Indonesia. Kerjasama akan membuat pekerjaan lebih cepat diselesaikan. Ayo mengamati. Lihatlah gambar kegiatan berikut ini. Kalau kita amati, di kegiatan tersebut tidak dapat berhasil dilakukan tanpa adanya kerjasama. Kerjasama dilakukan tanpa memandang perbedaan agama, suku, warna kulit, ataupun rambut. Lihatlah orang-orang yang ada dalam kegiatan tersebut. Ada yang kurus, ada pula yang gemuk, ada yang berkulit kuning, ada pula yang berkulit sawo matang. Ada yang berambut lurus, ada pula yang berambut keriting. Semua semangat untuk bekerja sama. Tidak ada yang hanya melihat ataupun hanya memerintah. Mereka saling menghormati. Tidak ada sikap yang mementingkan diri sendiri. Kerjasama tidak dapat terlaksana dengan baik jika tidak ada sikap-sikap yang mendukung kerjasama. Sebaliknya, kerjasama juga dapat rusak bila ada sikap yang dapat merusak kerjasama. Mari kita lihat sikap-sikap apa saja yang dapat mendukung kerjasama dan sikap-sikap apa saja yang dapat merusak kerjasama. Sikap-sikap yang dapat mendukung kerjasama. 1. Sikap saling menghargai. 2. Menghormati satu sama lain. 3. Toleransi. 4. Gotong royong. Dan 5. Sopan santun. Sikap-sikap yang dapat merusak kerjasama antara lain mementingkan diri sendiri, keras kepala, merasa diri paling benar. Yang 4, tidak mau berkompromi, malas, pelit, dan lain-lain. Kita harus selalu menjaga hubungan dengan sesama sebaik-baiknya, tak terkecuali dengan orang yang beda agama dengan kita. Hal itu yang disebut dengan toleransi. Toleransi berarti saling menghormati terhadap orang lain. Bagaimana bentuk-bentuk kerjasama yang ada di masyarakat? Ada yang tahu? Bentuk-bentuk kerjasama yang ada di masyarakat antara lain 1. Hidup rukun. 2. Tolong-menolong dalam masyarakat. 3. Gotong royong. Baik,
Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hidup rukun. Kita tinggal di lingkungan masyarakat. Masyarakat terdiri atas kumpulan keluarga. Hubungan dengan masyarakat harus dijaga dengan baik. Hidup rukun dengan masyarakat akan mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, dan nyaman. Setiap hari kita bergaul dengan tetangga. Oleh karena itu, dengan tetangga kita harus hidup rukun, menjalin hubungan yang baik, dan bekerja sama. Nah, yang berikutnya adalah tolong-menolong dalam masyarakat. Menolong orang lain adalah perbuatan yang mulia. Menolong orang lain harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan. Kita dapat menolong orang lain sesuai kemampuan kita, misalnya dengan harta benda atau tenaga. Hal itu bisa dilakukan saat terjadi bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, tsunami, dan gunung meletus. Saat bencana, banyak orang kehilangan harta benda dan jiwa. Rumah dan harta benda mereka rusak. Mereka terpaksa harus mengungsi. Mereka sangat membutuhkan pertolongan. Kita dapat membantu dengan menyumbangkan bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan uang atau tenaga dengan menjadi relawan. Nah, yang ketiga adalah gotong royong. Kebiasaan gotong royong masih sering dilakukan masyarakat di pedesaan. Bergotong royong adalah saling membantu antar warga. Gotong royong tradisi luhur bangsa Indonesia. Gotong royong dilakukan sejak zaman nenek moyang kita. Dengan gotong royong, pekerjaan menjadi ringan. Gotong royong dilakukan dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Di desa sering dilakukan kegiatan gotong royong. Misalnya, gotong royong membuat rumah di Jawa Tengah yang disebut dengan sambatan. Gotong royong bisa dilakukan dengan membangun prasarana umum, kebersihan lingkungan, dan perayaan hari besar nasional. Misalnya, kebersihan lingkungan. Sekarang, apa sih manfaat dari kerjasama? Ada yang tahu? Baik, manfaat kerjasama antara lain 1. Cita-cita, tujuan, target, maupun keuntungan yang diinginkan akan lebih cepat tercapai. Yang kedua, dengan kerjasama dapat memupuk dan menumbuhkan sikap semangat persatuan. Yang ketiga, dengan kerjasama, pekerjaan akan menjadi lebih mudah. Yang keempat, dengan kerjasama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Nah, teman-teman, sudah paham bukan tentang materi yang kita pelajari hari ini? Kita sudah mengetahui sikap-sikap yang dapat mendukung kerjasama, sikap-sikap yang dapat merusak kerjasama, bentuk-bentuk kerjasama, dan manfaat dari kerjasama. Dan sekarang tugas teman-teman adalah mengerjakan di buku tema 1, halaman 71 dan 72, mengisi tabel sikap-sikap yang dapat mendukung kerjasama dan tabel sikap yang dapat merusak kerjasama, serta mengisi tabel bentuk dan manfaat kerjasama di halaman 75. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Jangan lupa
Tugasnya dikerjakan, difoto, dan dikirim ke ustazah melalui Wapri. Baik, sebelum kita tutup, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar teman-teman solihah. Dadah.